Halo sahabat Republik Investor, berjumpa lagi di video kali ini bersama saya Iksan. Nah, sebelumnya video saya itu kita cerita tentang penurunan suku bunga dan berdampak pada yield yang diperkirakan akan ke 6%, yield obligasi 10 tahun, dan IHSG yang akan diprediksi ke 6.000. Nah, seminggu setelah video itu tayang, yield obligasi 10 tahun telah berada di level 6,17% dan IHSG itu berada di level 5679, 5.700 lah ya, gitu, 5679, atau secara year to date turun 9,3%. Dari sebelumnya turun berpuluh-puluhan persen ya, gitu, dari 6.300 sempat ke terendahnya di level 3.900 dan sekarang ada di level 5679. Nah, pada video kali ini kita akan bahas, kan IHSG udah recover nih, sekarang year to date minus 9,3%. Nah, minus 9,8% dari 6.300 ke 5.679. Nah, IHSG yang udah mulai recover itu, di mana jatuh dia turun minus 9,8% hingga 25 November 2020, sama aja sih yang performanya itu masih bisa memberikan potensial upside, gitu ya. Nah, pada video kali ini kita akan bahas saham-saham yang di IDX 30 atau IDX 30. Di antara 30 saham-saham itu, saham mana saja yang masih berpeluang memberikan potensi upside, gitu ya. Kenapa IDX 30 gitu ya? Kalau ada yang nanya, IDX 30 kami pilih dikarenakan apa ya? Bursa Efek khususnya ya telah melakukan kurasi atas saham-saham yang diperkirakan fundamentalnya baik. Nah, 30 saham dengan fundamental baik itu dijadikan dalam satu indeks yang biasa kita kenal IDX 30. Nah, yuk kita langsung ke Excel-nya ya. Kita share screen. Oke. Nah, datanya per 25 November 2020. Terus ada 30 saham ya. Ini justifikasi pribadi aja ya. Kalau kita mau lihat saham mana sih yang ketika indeks minus 9,8%, saham mana yang kira-kira penurunannya masih lebih tinggi dibandingkan minus 9,8. Ini masih banyak ya, ada Telkom, ada Mandiri, ada Astra, gitu ya, HMSP, ICBP, BNI, Gudang Garam, Kalbe, Indofood, INTP ya, Indosemen. Nah ini Pegas juga sama BTPS. Pegas sama Adro. Terus ada Excel, PTBA, BTN, MNC, Java. Banyak ya pilihannya. Kalau cari saham yang performanya masih lebih rendah dibandingkan IHSG. Nah, tapi kan banyak banget tuh sahamnya gitu kan. Kira-kira kalau kita gimana gitu. Ini macam-macam ya cara analisanya. Tadi yang pertama, tinggal cari saham mana yang reboundnya masih belum sebesar indeks. Itu tadi banyak ya, selama performa year to date-nya di atas minus 9,8. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat berdasarkan kapitalisasi, sekali lagi ya, saham ini disusun berdasarkan kapitalisasi tertinggi. Gitu. Sehingga ini kalau di total market cap terhadap IDX 30 itu 100%. Nah, ya kalau kalian
Oke, tadi cara pertama udah ya, saham yang tadi performnya di atas indeks, masih kurang tinggi gitu recover-nya. Yang kedua caranya adalah kalau ngelihat PR sama PBV itu subject to sektornya ya, jadi kita nggak bisa bilang, oh PR-nya 28 kali tinggi nih, kita harus lihat lagi saham yang lain di sektor yang sama atau sejenis. Jadi kalau cara kedua simpelnya adalah perusahaan yang bagus biasanya didukung oleh harga saham yang juga konsisten naiknya. Nah, kita cari yang kedua, cara kedua adalah 3 tahun sama 5 tahunnya perform, tapi year to date masih minus. Nah, ini kalau kita lihat ada BCA, ya 3 tahunnya hijau, 5 tahunnya hijau, year to date masih minus. Bisa dijadikan opsi. Tapi dia sudah lebih tinggi dibandingkan indeks recover-nya. Kedua BRI sama 3 tahun hijau, 5 tahun hijau, year to date masih minus. Tapi perform sahamnya sudah lebih baik dibandingkan indeks. Ya kan? Oke, Telkom 3 tahunnya minus, kita nanti hide. BMRI juga minus, Unilever minus. Nah, yang hijau itu ICBP. Ya kan, ICBP performnya dalam 3 dan 5 tahun terakhir hijau, namun year to date nih 10% masih minus. Artinya masih bisa dijadikan peluang. Ini kalau mau lihat ini ya, kita mau analisa saham tapi nggak lihat fundamental gitu. Bener-bener kita fundamentalnya percaya sama IDX 30, tinggal kita pilih-pilih simpel aja mana yang kira-kira perform 3 tahun dan 5 tahunnya konsisten, tapi year to date masih minus gitu. Ya kan, SMGR juga sama ya, 3 tahun 5 tahun hijau tapi year to date-nya udah minus 0,8, udah lebih tinggi dibandingkan indeks. Oke, terus kita cari lagi. Oke, Tower menarik, tapi year to date-nya justru udah 30% ya, udah di atas indeks. INKP, Inco juga kita hapus, karena kita masih mencari upside, mana nih yang belum naik, tapi 3 tahun 5 tahunnya hijau gitu ya. Nah, keempat itu ada PTBA, kelima itu ada PTBA ya. 3 tahun hijau, 5 tahun hijau, year to date masih minus. Gitu. Udah selebihnya nggak ada lagi ya. Ini minus, ini minus, ini minus, ini udah hijau, year to date-nya era. Oke. Jadi kalau mau ya namanya analisa-analisa simple ya. Ya 5 saham ini sih. BCA, BRI, CBP, SMGR, PTBA yang year to date minus, namun 3 tahun dan 5 tahun terakhir itu perform sahamnya selalu hijau. Gitu. Jadi 5 saham ini yang kira-kira masih memberikan potensial upside gitu. Kalau indeksnya naik gitu. Sedangkan indeksnya dikit lagi udah ke 6.000. Oke. Mungkin 5 saham ini juga bisa di watchlist, dijadikan watchlist. Kalau misalkan Desember masih belum hijau, coba kita lihat Januari tahun depan. Biasanya ada Januari effect. Gitu ya. Oke. Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan dan ingin belajar langsung, silahkan daftar webinar kami dan waiting list terlebih dahulu dengan klik link di deskripsi di bawah video kali ini. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.